seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama 30 menit ke depan Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Tara. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono memantau jalannya arus mudik di Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi pada Selasa siang. Bahkan Mujiono turut mengecek berbagai fasilitas yang tersedia di pelabuhan untuk para pemudik. Kondisi Pelabuhan Ketapang relatif lenggang selama arus mudik karena kepadatan terpantau di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Menurut Mujiono, Wakil Bupati tersebut di sisi Banyuwangi masih lengang. Namun pihak pengelola pelabuhan sudah menyiapkan antisipasi. Seandainya ada lonjakan mulai untuk H-13 sampai H+18 Lebaran nanti. Dalam hal ini, Pemkab akan bekerjasama dengan ASDP, kepolisian, dan pihak-pihak lain terkait untuk menyukseskan arus balik. Selain itu, Banyuwangi juga akan menyiapkan diri untuk menyambut para wisatawan yang ingin menghabiskan waktu untuk berlibur Lebaran di Banyuwangi. Wabub juga turut mengecek berbagai fasilitas yang ada di Pelabuhan Ketapang, seperti tempat pemantauan CCTV, pos pengamanan terpadu, hingga layanan kesehatan. Layanan itu menurutnya cukup berguna untuk para pemudik yang ingin memeriksa kondisi kesehatan. Di ASDP Ketapang sendiri ada 110 CCTV yang disebar di beberapa titik. Kemudian di Pelabuhan Gilimanuk ada 87 titik CCTV. Mujiono berharap ada semakin banyak CCTV yang dipasang, terutama di titik-titik buffer zone. Salah satunya di Terminal Sri Tanjung, sehingga petugas kepolisian dan tim terpadu bisa melakukan tindakan lebih cepat saat ada insiden kepadatan di lapangan. Alhamdulillah berdasarkan paparan dari Pak CMSDP Pak Yani di Banyuwangi ini masih aman, masih lenggang dan sudah diantisipasi seandainya ada lonjakan-lonjakan. Insya Allah H-13 sampai H+8 hari raya sudah dipersiapkan. Dan saat ini kita masih lengang, teman-teman saya masih melihat semuanya di sini di Kabupaten Banyuwangi, tempat di Pelabuhan Ketapang masih aman dan lenggang. Yang kedua, kami juga cek terkait dengan di Polresta, beliaunya juga pos terpadu ya, itu juga ada monitor bersama-sama untuk mengantisipasi
tingkat kelancaran lalu lintas yang ada di Pelabuhan Ketapang khususnya yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dan saat ini juga kami cek ready semuanya dan kita bisa melihat masih aman. Termasuk di SDP juga ada monitoring room itu juga bisa memantau Pelabuhan Ketapang dan Berjun juga disiapkan dan bisa memantau juga untuk yang ada di Gilimanuk. Yang ketiga tadi kami cek terkait dengan mini hospital atau tempat untuk cek kesehatan dari Pemda. Tiap hari ada 3 shift 24 jam ya. 24 jam nanti para pemudik bisa cek kesehatan, barangkali pengen ada kedaratan, ada keluar dan sebagainya tadi. Andoko Kusumo, CTV. Dapat berita arus kendaraan dari arah Bali menuju Jawa melalui Pelabuhan Ketapang Banyuwangi terpantau kembali mengalami peningkatan signifikan pada H-6 Lebaran Idul Fitri 2025. Setelah sempat landai sehari sebelumnya, eskalasi kendaraan kembali terjadi menjelang siang hari. Hingga H-6 Lebaran, jumlah pemudik di lintas Jawa Bali meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi baik untuk rute Bali menuju Jawa maupun sebaliknya. Meskipun pemudik tujuan Jawa masih menjadi mendominasi, kendaraan dari Bali didominasi oleh kendaraan pribadi, roda 4 dan sepeda motor. Sementara itu, GM ASDP Ketapang, Yani Andrianto mengatakan terjadi trafik peningkatan yang cukup tinggi dari dua sisi pelabuhan. Setidaknya ada 5.400 kendaraan campuran yang menyeberangi dari arah Ketapang dan 16.000 kendaraan campuran yang menyeberang dari Pulau Bali ke Jawa. Bahkan jika dari arah Jawa peningkatannya 14% dari tahun lalu. Sedangkan dari Bali peningkatannya sampai 54%. Yani Andrianto menambahkan jumlah pemudik dari Bali menuju Jawa di lintas Ketapang Gilimanuk terus meningkat sejak H-10 hingga H-5 Lebaran. Apabila ditotal dalam 5 hari terakhir, jumlah pemudik telah mencapai 223.036 orang. Bahkan ia menyebut ada sisi positif dari peningkatan pada H-10 hingga H-5 Lebaran. Peningkatan pemudik saat H-6 Lebaran merupakan tren baru. Pada tahun-tahun sebelumnya, pemudik baru meningkat signifikan mendekati hari H Lebaran. Peningkatan ini menunjukkan banyak pemudik yang memilih perjalanan lebih awal untuk menghindari kemacetan di puncak arus mudik. Untuk saat ini, SDP mengoperasikan sebanyak 32 dari 54 kapal di pelabuhan. Selain kapal feri yang biasa melayani rute Ketapang Gilimanuk, pihaknya juga menerjunkan 2 kapal berukuran besar selama arus mudik balik. Untuk prediksi puncak arus mudik masih sama dan diperkirakan pada tanggal 26, 27, dan 28 Maret 2025. Ya, per hari ini tadi, kalau hari ini saja sudah 5.200 kendaraan. Jadi kalau secara overall peningkatannya kalau kendaraan di 14% dibanding tahun lalu. Di sisi Jawa menuju Bali, kalau di sisi Bali menuju Jawa peningkatannya lumayan drastis karena kampanye kita agar mudik lebih awal untuk menghindari penumpukan di saat nyepi. Dari kemarin saja 16.000 total kendaraan dan rata-rata harian peningkatannya dibandingkan tahun lalu di 54%. Jadi ada positifnya sehingga nanti pada saat mau nyepi sudah agak melandai, puncaknya sudah terlewat. Alhamdulillah seperti itu. Prediksi puncak? Prediksi puncak masih tetap di tanggal 27, 26 sampai tanggal 28 untuk nyepinya. Untuk kapal yang dioperasikan, Pak? Kapal dioperasikan hari ini 30 kapal, tapi standby perbantuan kalau emang padat kita sampai 32 kapal di masing-masing dermaga dari 54 kapal yang standby. Tadi pagi sempat terjadi kepadatan ya Pak di Bali, kepadatan, antrian ya. Teman-teman cenderung menyeberang di malam hari sampai dini hari, padahal siang hari cenderung kosong. Itu memang polanya agar menghindari panas di jalan sehingga mereka cenderung roda 2 kendaraan lebih senang menyeberang di malam sampai dini hari. Andoko Kusumo, CTV.
wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mujib SPD MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga menjadi insan yang muttaqin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, atas nama keluarga besar Bunda Banyuwangi mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh.
Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf-saraf yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu kejang, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit tulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa. Dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamnya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Arus lalu lintas di Kecamatan Genteng mulai dipadati oleh pemudik dari arah Bali sejak beberapa hari terakhir. Kecamatan Genteng juga menjadi pertemuan beberapa arus, sehingga unit lalu lintas Polsek setempat membuat rekayasa lalu lintas jika terjadi penumpukan. Penumpukan kerap kali terjadi saat puncak arus mudik di beberapa titik di Kecamatan Genteng, seperti perempatan Cangaan, Jalan Gajah Mada menuju Pasar, dan juga pertigaan Desa Style. Rekayasa pengalihan ataupun juga sudah disiapkan jika terjadi kepadatan dan kemacetan. Untuk pengalihan arus lalu lintas dari arah barat disiapkan pertigaan MTS Genteng ke arah utara dan tembus ke Jalan Imam Bahari Genteng Wetan. Dari jalan tersebut pemudik tinggal memilih belok ke arah utara akan tembus ke Singojuru, sedangkan ke selatan kembali ke Jalan Utama Genteng. Sedangkan dari arah selatan, jika arus lalu lintas pusat Genteng padat pemudik bisa melalui Jalan Wiroguno, Jalan Baru yang menembus ke SPBU atau Terminal Baru Desa Style. Sementara itu dari arah timur, pemudik yang akan melewati Kota Genteng akan diarahkan ke utara melaju melalui Jalan Imam Bahari. Sampai dapat kami laporkan bahwasanya sampai siang hari ini situasi arus lalu lintas di wilayah Pos Pam Genteng masih dalam keadaan lancar, namun sudah mengalami ada peningkatan baik dari para pemudik yang dari Pulau Dewata maupun yang dari arah barat, dan di pusat-pusat perbelanjaan juga sudah ada peningkatan arus untuk para pengunjung. Perlu kita sampaikan bahwasanya dari Pos Pam Genteng telah melakukan rekayasa arus lalu lintas, yaitu bagi para pengguna kendaraan yang dari arah selatan Gambiran menuju ke Jember, kita kasih jalan alternatif yaitu lewat Jembatan Wiroguno, sehingga nanti tembus di Simpang 3 POM SPBU Style. Sedangkan dari arah timur yang dari arah Kembiritan Rogo Jambi itu di Simpang 3 Cangaan lampu merah kita arahkan ke arah kanan menuju ke Jalan Style. Namun demikian sampai siang ini arus masih bisa lancar dan situasi Katipan juga dalam keadaan aman dan kendali. Dani Eka, CTV.
Lupa mematikan kompor saat masak air. Satu unit rumah di perumahan Adimas Gajah Mada, Kelurahan Singolatren, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi, ludes di lahap si jago merah. Diketahui jika peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Selasa kemarin. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran rumah tersebut. Namun seluruh perabotan dan juga dapur rumah ikut hangus terbakar. Sambroni, pemilik rumah, mengatakan jika lupa mematikan kompor saat memasak air untuk anaknya yang ada di rumah sakit. Api yang membesar membuat warga panik dan segera menghubungi pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banyuwangi. Diketahui jika rumah tersebut dalam kondisi kosong sebab anak pemilik rumah sedang dirawat di rumah sakit dan istrinya mendampingi anaknya. Setelah mendapatkan laporan terkait adanya insiden kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banyuwangi tiba di lokasi kejadian, langsung melakukan pemadaman api dengan cara mendobrak pintu rumah tersebut. Sumber api yang diketahui ada bagian dapur rumah itu langsung dipadamkan petugas. Petugas butuh waktu sekitar 45 menit untuk petugas melakukan pemadaman api. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut. Namun kerugian material mencapai 35 juta rupiah. Mohon izin Pak, bisa ceritakan untuk kronologi bisa terjadinya kebakaran? Ya, tadi pagi saya menghangatkan air untuk kebutuhan anak saya yang di rumah sakit. Jadi saya keburu-buru mau ke sini lagi, lupa langsung kerja, Pak. Oh, langsung kerja. Ya. Kira-kira kejadian jam berapa tadi, Pak? Jenengan pas tinggal di rumah? Saya ke sini jam 8. Jam 8. Ya, saya tinggal kemungkinan 2 jaman gitu mungkin. 2 jaman. Iya. Andoko Kusuma, CTV. Laka karambol yang melibatkan 4 kendaraan roda 4 terjadi di Jalan Juanda, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran pada Senin petang. Kecelakaan tersebut diawali dari remblong dari salah satu mobil. Beruntung, dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan sekaligus terjadi di Jalan Raya Juanda, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran. 4 kendaraan tersebut diantaranya Daihatsu Verosa, Daihatsu Sirion, pickup SS, dan Honda Mobilio. Beruntung pengemudi dan penumpang tidak mengalami luka-luka. Kecelakaan berawal dari Daihatsu Verosa yang melaju dengan kecepatan sedang dari arah selatan, namun sesampainya TKP, Daihatsu Verosa hilang kendali, diduga mengalami remblong dan menubruk mobil Daihatsu Sirion dan menabrak 2 kendaraan lainnya. Akibat kecelakaan tersebut, rata-rata kerusakan terjadi pada ketiga kaca mobil pada bagian belakang rusak, dan sebagian kaca depan juga pecah. Kerugian akibat kecelakaan tersebut ditafsir mencapai 9 juta rupiah. 4 kendaraan diamankan di pos lalu lintas Polsek Gambiran untuk dilakukan mediasi. Beruntung semua pengemudi dan penumpang dalam keadaan selamat, hanya mengalami shock akibat benturan. Dani Eka, CTV. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Budam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Budam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mujib SPD MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga menjadi insan yang muttaqin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1, Rp300.000, program Pasca Sarjana Rp500.000, menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline, bisa langsung di Ruang Humas Lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 0878-1651-1550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip, ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seorang remaja berusia 18 tahun di Kabupaten Probolinggo ditangkap polisi gara membuat petasan dengan berbagai jenis dan ukuran. Rencananya, petasan ini akan diedarkan saat perayaan Idul Fitri. Polres Probolinggo merilis sejumlah kasus yang berhasil diungkap dengan menangkap belasan tersangka. Salah satu kasus yang berhasil diungkap adalah pembuatan petasan dengan berbagai jenis dan ukuran dengan tersangka berinisial MFA, 18 tahun, yang juga siswa sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Probolinggo. Terungkapnya pembuatan hingga peredaran petasan dalam jumlah banyak ini saat petugas sebelumnya menangkap pria berinisial AZ di Panglima Sudirma, Desa Asembakor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dengan membawa 12 petasan berukuran 5 inci. Saat diinterogasi, AZ ternyata membeli petasan tersebut dari MFA. Selanjutnya, anggota unit reskrim Polsek Raksaan menggerebek rumah MFA dan hasilnya petugas mengamankan 1.370 petasan berbagai ukuran dan bubuk misiu seberat 3,6 kg. Tersangka sendiri nekat membuat dan menjual petasan dalam jumlah besar dengan alasan untuk kebutuhan lebaran. Menurut Kanit Reskrim Polsek Raksaan, Ibtu DJ Setiawadi, pihaknya tidak melakukan penahanan terhadap MFA karena statusnya masih pelajar. Sudah kurang lebih lalu, ini berdasarkan informasi dari warga masyarakat bahwasanya ada pembuatan atau peredaran ada kan. Ini rencananya akan dijual pada saat menjelang hari Idul Fitri ya. Dari sebelum hari Idul Fitri itu mereka membuat dulu, memproses ya. Kemudian bila mana nanti ada pesanan ini akan diedarkan kepada pemesan atau pembeli ya. Untuk tersangka kita sudah amankan ya. Satu orang tersangka pembuatnya ya dibandang ini. Dan kebetulan untuk pelaku ini masih sekolah, ini yang kita menjadikan pasal pertimbangan, masih sekolah. Pelajar? Iya, pelajar SMA. Mereka membuat ini mempunyai alasan bahwasanya untuk mencukupi kebutuhan atau salah satunya ada persiapan hari raya bisa belanja baju-baju ya, sehingga dia memproduksi atau membuat petasan. Dan karena tersangka ini masih duduk di sekolah SMA ya, sehingga kami melakukan upaya untuk tidak dilakukan penahanan. Namun demikian kita meminta untuk wajib lapor, ya, wajib lapor ke kantor ya, untuk dilakukan pengawasan ya. Ini sangat ironis karena yang membuat ini anak sekolah. Ada berapa orang? 1 orang ya. 2 orang. Meski tidak ditahan, tersangka tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata tajam dan bahan peledak. Farid Falevi, CTV. Sindikat asisten rumah tangga di Lumajang kejamnya bak drama kolosal. Mereka tega berulang kali mengutil emas batangan dan perhiasan milik majikan hingga seberat 10 kg. Tak hanya itu, mereka juga berulang kali menyewa dukun santet untuk bisa membunuh majikan. Inilah sindikat 3 tersangka pencurian dengan pemberatan harta milik majikan. 13 keping emas batangan dengan berat 10 kg dengan perkiraan nilai mencapai 16 miliar rupiah. Mereka ialah Solika 47 tahun, Khairul Anam 37 tahun, warga Kecamatan Tekung, Lumajang, serta Soekarno 53 tahun, warga Kecamatan Tempeh, Lumajang. Dari aksi menguas harta majikan ini, tersangka berhasil kaya mendadak. Dari 3 tersangka, polisi mengamankan barang bukti 8 unit mobil, 1 motor, uang 600 juta, puluhan perhiasan, sejumlah emas batangan.
Otak pelaku dalam kejahatan ini ialah tersangka Solika, asisten rumah tangga korban, di mana modusnya tersangka ini melakukan duplikat kunci brankas untuk mengambil emas batangan milik majikan. Aksi tersangka Solika ini dilakukan sebanyak 4 kali. 2 kali melibatkan tersangka Koirul Anam, seorang tukang kebun di rumah majikan, dan berikutnya dilakukan seorang diri. Tak hanya tega menguras harta majikan, Solika yang takut kejahatannya terbongkar meminta bantuan tersangka Soekarno untuk mencari dukun santet yang bisa membunuh majikan. Kejahatan komplotan ini akhirnya berhasil dibongkar pihak kepolisian setempat. Emas kepingan hasil kejahatan yang mereka lakukan, sebagian sudah mereka investasikan dan dirupakan kendaraan. Kalau hubungan tersangka dengan korban ini, Dan? Tersangka 2 ya atas nama Ibu S dan saudara KA adalah karyawannya Pak korban ini, Pak Leo. Satu asisten ART, satunya Pak Kebun. Dari BB-nya kan banyak, Mas. Dari pengakuan tersangka ini buat apa ini? Dikuasai. Yang pertama, ya memang dia ingin menguasai. Yang pertama ingin berhenti dan membangun usaha, bahasanya di modus setelah melakukan pencurian pertama dan berinvestasi. Dan tadi saya sampaikan hasil pencurian pertama dititip, beliau menjualkan ke salah satu toko emas. Hasil penjualannya diinvestasikan ke toko emas itu langsung dengan keuntungan 1% per bulan. Atas kasus ini, para tersangka terjerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Yogi Nugroho, CTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mujib SPD MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga menjadi insan yang muttaqin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, atas nama keluarga besar Bodang Banyuwangi mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan.
Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Bupati Jember melakukan sidak ke Pasar Tanjung memantau ketersediaan dan harga kebutuhan pokok. Sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok menjelang Lebaran. Sidak pasar salah satunya dilakukan di Pasar Tradisional Tanjung Jember pada Selasa siang. Bupati Jember Muhammad Fawaid beserta Forkopimda dan OPD terkait mengecek ketersediaan dan harga bahan pokok. Selama sidak, Bupati melakukan peninjauan langsung ke beberapa kios dan toko di Pasar Tanjung. Sejumlah penjual bahan pokok seperti komoditas cabai, telur, dan daging didatangi. Ia juga berinteraksi dengan pedagang dan masyarakat untuk memantau kondisi pasar dan mendengarkan keluhan atau saran dari mereka. Tujuan dari sidak ini adalah untuk memantau ketersediaan dan harga kebutuhan pokok, serta memastikan bahwa pasar tetap aman dan nyaman bagi masyarakat. Ya, kali ini seperti apa? Alhamdulillah hari ini saya bersama jajaran Forkopimda, ada Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim, dari Bulog, dari BPS, dari BI, dari RRI juga. Semuanya hari ini kami melakukan pengecekan kondisi harga yang ada di pasar-pasar. Alhamdulillah, saya pikir harganya soal inflasi insya Allah sangat terjaga, dan harganya pun kalaupun ada kenaikan masih sangat wajar karena memang season menjelang Ramadan. Ini merupakan tindak lanjut dari perintah pusat untuk menjaga terkait masalah stabilitas harga. Apa yang diamanahkan Presiden itu menjadi acuan kami semua di bawah Forkopimda untuk mengecek, terutama ini menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bahkan semalam sudah saya umumkan kepada seluruh camat, pastikan tidak ada warga Jember yang tidak punya bahan pokok untuk dimasak di hari raya. Warga-warga fakir miskin, saya minta cek kepada camat. Kalau tidak ada beras, camatnya minta kepada pendopo ke bupati. Begitu kawan-kawan. Bupati juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat untuk memastikan ketersediaan dan kualitas kebutuhan pokok. Lutfi Kurohman, JTV. Namun bisa stand pasar pangan murah Pemprov Jatim di Kecamatan Arjasa Situbondo ditinjau Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Ramadan menjelang Lebaran, Pemprov Jatim bersama pemerintah daerah Kabupaten Situbondo terus gencar menstabilkan pasokan dan harga pangan. Halaman Masjid Misabul Yakin di Kecamatan Arjasa ini berdiri stand pasar pangan murah Pemprov Jatim. Gerakan pasar murah untuk stabilitas pasokan dan harga pangan ditinjau Gubernur Khofifah Indar Parawansa pada Senin siang. Momen di bulan Ramadan menjelang Lebaran Idul Fitri, Pemprov Jatim kian gencarkan menekan kenaikan harga bahan pokok yang cenderung naik. Pasar pangan murah Ramadan menjadi salah satu gerakan membantu masyarakat mengakses harga murah. Upaya ini diapresiasi oleh pemerintah daerah yang menjadi gerakan penting menekan harga bahan pokok di pasar. Masyarakat tentu antusias menyerbu bahan pokok yang dijual murah. Menjadi bagian yang ikut meringankan beban masyarakat pada saat jelang Lebaran. Pasti kebutuhan untuk menyiapkan Lebaran itu dilakukan oleh setiap keluarga. Paling tidak mereka yang di tempat mereka menyiapkan untuk tetamu mereka, maka juga ada tepung yang kita jual di sini. Harapannya adalah ini menjadi bagian yang memberikan kebahagiaan untuk masyarakat sekitar. Jadi di situ Bondo kita baru bisa di satu titik, tapi karena memang kita harus berbagi ke tempat-tempat yang lainnya. Gubernur menjelaskan menjelang Lebaran sejumlah harga bahan pokok di pasar terjadi cenderung naik. Gerakan pasar murah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur menjual harga di bawah HET. Provinsi Jawa Timur, ya,
di dalam kunjungannya ke Pelabuhan Jangkar ada program intervensi pasar dengan memberikan harga-harga yang di bawah harga umum. Nah, kita juga meminta kepada camat untuk menyiapkan produk-produk lokal yang diproduksi oleh masyarakat sekitar Kecamatan Arjasa dan di display di sana itu aja. Ya kalau pasar murahnya pasti intervensi untuk menekan inflasi pasti, supaya harga tidak melambung karena permintaan lagi tinggi kan. Ini pasti kemudian stok itu pasti kan akan terbatas, maka harganya biasanya itu akan naik. Nah, itu mengintervensi, memoderasi harga. Tanggapan dari masyarakat sendiri gimana? Luar biasa tadi langsung habis tuh. Pastilah, namanya pasar murah dimanapun pasti akan habis. Kalau dari Pemkab sendiri, apakah ada kontinuitas terkait tentang pasar murah? Pasti. Kita kan kontrol terus ya. Kita akan kontrol terus proses kenaikan harga, inflasinya seperti apa kita jaga. Yang bagus itu kan menjaga inflasi. Ya. Hari ini di data yang terakhir saya terima kondisinya kan deflasi tapi dalam konteks yang positif. Makanya kita masih yakin semuanya akan baik-baik saja. Stok pangan kita juga ini beras, kemarin Kepala Dinas Pertanian memberikan informasi pada kita bahwa kita akan panen mungkin dari Rabu atau saya lupa. Ya. Mendekati Lebaran Idul Fitri, program pemerintah Provinsi Jawa Timur mendirikan stand pasar pangan murah ada 33 titik. Berharap masyarakat tidak tertekan kebutuhan bahan pokok yang melonjak naik. Andi Nurkolis, CTV. Itulah seluruh rangkaian berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Saya Tara dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Haji Mujib SPD MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Jawa Timur, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga menjadi insan yang mutakin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, atas nama keluarga besar Bondan Banyuwangi mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.